Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehidupan yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 54. Maka kata Yesus kepada mereka, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, kita mengenal 7 sakramen. Untuk menjadi anggota resmi gereja seseorang harus menerima sakramen baptis. Sakramen ini juga menjadi prasyarat untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Jika seseorang mau menikah dalam gereja Katolik, dia dan pasangannya harus sudah dibaptis agar bisa saling menerimakan sakramen perkawinan yang disaksikan oleh petugas resmi gereja, yaitu imam. Jika seseorang akan menerima sakramen Ekaristi, sakramen puncak untuk bersekutu dengan Yesus, juga harus sudah dibaptis terlebih dahulu. Pada hari Minggu atau pada hari-hari biasa sepanjang tahun, Gereja Kudus merayakan sakramen Ekaristi. Pada kesempatan ini, umat yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Ekaristi yang diawali dengan komuni pertama, boleh menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, tepatnya dalam penerimaan komuni suci, imam membagikan tubuh Tuhan dengan berkata, "Tubuh Kristus." Lalu si penerima menimpali dengan jawaban, "Amin." Artinya, saya percaya. Saya siap melaksanakan. Saudara-saudari terkasih, dasar dari pernyataan iman umat Allah dalam sakramen Ekaristi itu secara biblis kita dengarkan hari ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan berkata amin, pada saat imam mengatakan tubuh Kristus, kita menyatakan iman keyakinan kita bahwa daging dan darah Tuhan Yesus adalah sumber dan makanan yang bertahan hingga keabadian. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa makan dari roti yang aku berikan, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum dari air yang aku berikan, ia tidak akan haus lagi." Kepada wanita Samaria yang kepadanya Tuhan Yesus minta air minum, itulah sabdanya kepadanya. Dan wanita itu menjawabnya. Katanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini." Bukan hanya kepada wanita Samaria itu saja firman yang kita dengar pada hari ini, melainkan firman itu juga ditujukan kepada kita. Apakah kita juga akan berkata penuh iman, "Tuhan, berikanlah kami daging dan darah-Mu supaya kami tidak lapar dan haus lagi, serta beroleh hidup yang kekal."
Jika iman itu ada pada kita, kita tidak terlalu sulit berkata amin saat menerima komuni. Saudara-saudari terkasih, memang benar kita menerima tubuh dan darah Tuhan dalam rupa roti dan anggur. Tetapi roti dan anggur itu telah diubah menjadi daging dan darah Kristus pada saat imam menangkupkan tangannya di atas roti dan anggur sambil berkata, "Semoga menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus." Pada saat itu, lonceng kecil atau gong dibunyikan, dan sebaiknya imam dan umat menaruh hormat dengan membungkukkan setengah badan, sebab pada saat itu berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Tampaknya roti, iman kita meyakini Tuhan Yesus melalui tangan imam oleh kuasa Roh Kudus telah mengubahnya menjadi tubuh Tuhan sendiri. Demikian juga hal yang sama terjadi pada anggur yang diubah menjadi darah Tuhan sendiri. Roti dan anggur itulah yang kita terima dalam perayaan Ekaristi, dan kita mengamininya sebagai tubuh dan darah Tuhan sendiri. Hal-hal ini dijelaskan kepada anak-anak yang sudah dianggap cukup dewasa dan mengerti, sebelum mereka itu untuk pertama kalinya menyambut tubuh dan darah Tuhan setelah mereka dibaptis terlebih dahulu. Tentu bapak dan ibu atau saudara-saudari masih ingat tentang penjelasan tersebut. Kalau sudah lupa, baiklah, ini menjadi bahan pengingat dan penyegar iman kita, supaya kita menaruh hormat pada saat kita menerima sakramen Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, menyimak firman Tuhan hari ini, bahwa dengan menerima tubuh dan darahnya, kita akan beroleh hidup yang kekal, dan Ia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga akan kembali seperti para rasul melihatnya naik ke surga. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9-11. Dan Ia akan menjadi hakim yang adil, yang memberikan karunia hidup kekal kepada mereka yang setia mengasihi Dia dalam diri saudara-saudarinya yang hina dina. Matius bab 25 ayat 31-46. Hidup kekal yang dimaksudkan oleh penginjil Yohanes adalah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Hidup yang kekal itu ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Maka, jikalau kita percaya kepadanya dan percaya bahwa Dia memberi kita makan dan minum dengan daging dan darahnya, berbahagialah kita yang telah menyambutnya. Maka kita berseru penuh iman, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Sembuh
dari keraguan dalam beriman, sembuh dari segala penyakit rohani dan jasmani, agar kita pantas berdiri di hadapan Yesus Kristus, Anak Manusia pada akhir zaman. Apakah aku dengan sadar dan penuh iman menyambut tubuh Tuhan dalam Ekaristi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berharga di hadapan-Mu, sehingga Putra-Mu Yesus tidak membiarkan kami binasa. Dia memberi kami santapan yang menuju kehidupan kekal, yaitu tubuh dan darah-Nya. Karena Dialah Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.